Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama acara kita di Cangcimen Berbincang cantik dengan mahasiswa zaman now dengan saya Suci Dirahayu dan rekan saya. Halo, saya Intan Sri Mulyani. Selama 30 menit ke depan kita akan menemani kalian dalam acara yang kali ini dengan pembawaan tema yang berbeda nih. Ada apa sih temanya Kak Uci? Kira-kira yang bikin beda tuh temanya apa nih Kak Intan ya? Jadi kita itu akan membahas mengenai standar kecantikan di Indonesia banyak melukai wanita-wanita Indonesia nih, Kak Uci. Menarik banget Kak Intan nih buat dibahas di sore hari ini ya Kak ya. Iya. Dan menurut riset juga di sini itu ada pun 85% perempuan dewasa dan 79% anak-anak perempuan mengaku bahwa mereka menyisihkan diri dari aktivitas kehidupan seperti bergabung dalam sebuah perkumpulan, kemudian terlibat di kegiatan keluarga dan lain-lain. Itu karena dia tuh merasa kepercayaan dirinya itu kurang gitu Kak. Gitu. Seperti itu. Menarik banget teman-teman nih dengan tema yang bakalan kita bahas sore hari ini, karena rata-rata tuh perempuan zaman-zaman sekarang tuh kayak insecure-nya. Nah, betul banget ya kayak insecure ya guys, seperti yang banyak kita lihat di media sosial, banyak banget wanita-wanita zaman sekarang, apalagi mungkin yang remaja-remaja ya Kak Uci ya. Mereka tuh sangat mengedepankan sekali mengenai kayak penampilan, yang kulit yang bersih, putih dan lain sebagainya, dan itu tuh menjadi patokan mereka, yang mereka tuh menganggap bahwa mereka tuh sudah merasa cantik dengan kulit putih, kemudian dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita spill dong siapa nih yang akan kita hadirkan hari ini. Narasumber ini tuh sangat menginspiratif sekali ya Kak Intan ya, karena narasumber yang bakalan kita undang ini itu adalah wanita keren, wanita hebat yang bergerak di bidang modeling Kak Intan. Wah, siapa ya? Penasaran gak sih kalian yang di rumah? Langsung aja ya Kak Intan ya. Boleh, kita hadirkan langsung ya. Please welcome Kak Nafa Salvana. Silakan Kak Nafa. Hai. Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabar baik ya. Ngomong-ngomong nih Kak Uci, kalau kita lihat-lihat sumringah banget nih. Iya nih Kak Intan, warnanya kayak cerah-cerah gimana gitu ya Kak Intan ya. Kalau boleh tahu, di spill dong Kak, outfitnya hari ini pakai desainer dari siapa? Gimana ya? Ini dari koleksinya Kak Ivan Gunawan. Ngomongnya sampai bisik-bisik karena mungkin seperti yang kita tahu ya, Ivan Gunawan adalah salah satu desainer kondang dari mungkin kalangan artis ataupun juga model ya. Banyak banget nih keseluruhan kayak model-model juga pakai, memang dari pakainya desainer Kak Ivan Gunawan ya. Iya sih kayaknya. Karena kan Kak Ivan Gunawan sendiri ini kan desainer terkenal Kak Intan ya, bener banget. Kemudian nih Kak Salva, untuk kesibukan kakak akhir-akhir ini apa nih? Boleh nih di-spill? Boleh. Aku sih sekarang lagi fokus ya ngembangin diri aja, lagi belajar tentang model gitu kan. Nah, terus juga aku kebetulan lagi ada project sama Putri Indonesia untuk mempromosikan brand terbaru ya. Masih rahasia sih brandnya. Rahasia nih guys, kira-kira apa ya yang dirahasiakan oleh Kak Nafa ini? Kita tunggu ya, stay tune terus, pasti meledak. Kalau misalnya sudah berhubungan dengan apa tadi, Putri Indonesia ya? Iya. Ya pasti meledak gitu. Tahu-tahu booming aja gitu ya Kak Intan ya. Kemudian Kak, balik lagi ke topik. Ya, aku juga lagi ada beberapa project ya. Salah satunya nanti ada model di Milan Fashion Week. Kemudian Kak, ini banyak banget kan pemirsa di rumah itu penasaran dengan perjalanan karir kakak, kemudian struggle-nya kakak dalam menjalani karir, kemudian mungkin kakak juga bisa share kayak tips kakak atau mungkin perjalanan kakak supaya ini bisa menjadi motivasi kepada teman-teman kita yang di rumah nih Kak. Boleh diceritain sedikit Kak? Boleh. Aku sih pertama-tama ikut ini model tuh di bulan Desember kalau nggak salah, itu di tahun 2021. Itu juga nggak sengaja
aku ketemu sama agensi di warung makan pecel ayam. Wah, Sebentar, warung makan pecel ayam. Iya. Agak unik ya ini. Banget itu masih Kak. warung makan pecel ayam Kohar waktu itu di Bandung, di dekat kampus aku. Oh, jadi kakak ini lulusan Universitas Bandung. Iya, kebetulan. Kemudian kan? Waktu itu aku ditawarin sama agensi namanya Unos. Itu ditawarin kebetulan langsung ditawarin jadi model di luar negeri. Itu sama agensi Unos Indonesia aku direkrut langsung untuk ikut direktur apa The Cloud di Paris dan Milan. Wah, berarti udah ini ke masuknya Paris internasional Milan ya? Bener. Iya, makanya Berarti kayak ini maksudnya sudah mungkin go internasional, bukan lagi di taraf di Indonesia saja. gitu. iya, padahal aku baru ya. Aku juga agak kaget sih sebenarnya. Tiba-tiba iya, tiba-tiba kayak ditawarin gitu. Terus aku ditawarin di acara ikut casting langsung di acara Milan Fashion Week waktu itu di tahun 2022. Berarti ini tuh konsepnya kakak diundang ya gitu, langsung dapat Iya. tawaran gitu. Iya, Bukan langsung kakak yang ditawarin gitu. menawarkan, gitu. Betul. Menarik Sangat banget. menginspirasi banget sih teman-teman. Apalagi ketemunya ini awal ketemunya tuh di Iya, makan di warung warung makan pecel makan. ayam. Karena rezeki tuh nggak ada yang tahu ya kaitannya. Tuh. Kemudian kak, ada lagi? Untuk waktu itu sih awal-awal aku juga agak kaget ya. Soalnya kan awal basicnya aku bukan di bidang di bidang model gitu. Tiba-tiba aku langsung ditawarin, itu bukan ditawarin jadi model yang biasa gitu ya, di Langsung model-model go di Indonesia. internasional. Iya, makanya Jadi kayak kakak ini memang sebetulnya tidak ada ibaratnya niche di modeling sendiri gitu. nggak ada sama sekali aku di basic Oh, model. nggak ada sama Makanya sekali. awal-awal aku jadi model tuh aku belajar terus, aku cukup kesulitan ya, Pasti. susah banget Bener gitu. banget sih. Waktu aku sempet kayak gimana sih, aku kayak stres sendiri gitu. Karena mungkin seperti yang kita tahu ya Kak Uci, kalau misalnya model itu biasanya dari seenggaknya tuh nggak dari kecil juga, mereka ada basic dulu dari awal, Dari gitu. awal. Belajar soal mengenai modeling. Kakak tidak melalui proses itu? Enggak, jadi aku Oh. ditawarin dan seiring berjalan waktu aku belajar terus kan. Aku cari-cari tahu tentang model gitu. Awal-awal aku susah banget, terus sampai sekarang akhirnya model tuh bukan jadi pekerjaan aku ya, malah jadi kayak hobi yang aku kembangin dan menghasilkan gitu. Iya bener Tapi banget. mungkin Kak Uci kalau dari segi, kalau dia udah kakak sendiri sudah menganggap ini sebagai hobi, itu biasanya lebih mudah ya Kak Uci Bener ya? banget Kak Intan. Jadi aku kayak nikmatin aja gitu gak sih? Iya, betul-betul. Jadi tidak merasa capek gitu. Bener-bener. Makanya tuh kalau misalnya ada juga kan sering tuh riset juga bicara tuh kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu harus beserta dengan niche kita gitu, karena itu akan sangat memudahkan kita untuk melakukan karir itu sendiri gitu. Bener banget, menarik banget ya teman-teman ya. Kemudian kita langsung ke topik Topik ya. awal kita ya Kak Intan ya. Betul-betul. Kan untuk standar kecantikan di Indonesia ini kan sering kali mencakup kulit putih Kak, mencakup hidung mancung, badan ideal, badan langsing gitu loh. Nah dari Kak Nafa sendiri ini apa nih tanggapannya? Betul sekali, kayak penting ya diingat bahwa standar kecantikan itu sering yang diidealkan itu sering banget kayak tidak mencerminkan keberagaman dan keunikan dari setiap individu gitu kan. Hal ini dapat kayak Ini banget ya, jadi tidak selalu harus putih gitu ya Kak ya. betul, itu menimbulkan kayak masalah kayak body shaming, rendah betul. diri dan citra tubuh yang negatif, yang maksudnya mereka tuh kayak nggak punya itu gitu, nggak memenuhi standar itu, jadinya dia kayak Insecure insecure sendiri. betul. Ya sering dengan seiring perkembangannya zaman gitu kan, sekarang itu ada gerakan yang kuat untuk menggencarkan pesan kecantikan yang lebih inklusif dan mendorong penerimaan diri.
Iya, jadi banyak banget sih sebetulnya memang kenapa kita ngambil konsep ini Kak, karena memang dari saat ini tuh banyak banget yang seliweran, apalagi ada beberapa platform-platform yang dijadikan bagi mereka itu ajang, ibaratnya beginilah, memperlihatkan kecantikan mereka atau mungkin kelebihan mereka dari mungkin kulit putih, kemudian tinggi, langsing gitu, dan banyak banget ibaratnya kalau bahasa gaulnya apa ya, netizen mungkin ya. Bener banget. Sebenarnya itu sih yang membuat kebanyakan wanita itu merasa insecure ya Kak. Iya benar banget, aku juga ngerasain itu sih sebenarnya. Kemudian ada nggak sih Kak tips dari Kakak untuk supaya penonton yang di rumah itu lebih ya udahlah be yourself aja? Iya, jadi bagi aku itu kecantikan wanita itu tidak hanya terlihat dari fisik yang menarik, dari fisik yang cantik gitu. Namun ada banyak poin lain, utamanya kayak meningkatkan kualitas diri, seperti terus belajar gitu, meningkatkan kualitas diri, terus belajar hal baru dan meningkatkan value gitu kan. Betul sekali, lebih ke value mungkin ya. Jadi mungkin untuk kesimpulannya itu cantik itu tidak harus putih, tidak harus yang kaki jenjang gitu kan. Kalau sekarang tuh banyak banget. Kemudian tuh yang paling bener-bener ngebuat insecure buat saya sendiri lah ya ibaratnya. Banyak banget tuh orang yang permak segala macam gitu untuk memperlihatkan mereka cantik, tapi tuh itu hal yang itu tuh bagi saya menyakiti diri sendiri ya sih Kak. Iya benar banget, kayak sebenarnya kita kayak udah diciptain sama Tuhan gitu ya. Itu tuh udah sempurna banget gitu. Setiap wanita tuh pasti cantik gitu. Itu cantik gitu kan. Kita nggak perlu lah mencoba hal baru iya kayak merubah apa yang dikehendaki ya. Benar-benar itu kayak kita nggak bersyukur gitu apa yang dikasih gitu kan. Jadi mungkin lebih ke ya udah be yourself aja. Pertama itu, kemudian tidak usah mendengarkan atau melihat segi negatif dari orang luar ya, karena mungkin lebih ke ya udah kita sendiri aja yang merasakan, terus lakukan yang terbaik lah untuk hidup kita. Gitu bener banget Kak Intan. Nah setelah ini teman-teman semua jangan khawatir karena saat ini kita mau break dulu nih sebentar. Jadi untuk selanjutnya kami akan mengundang narasumber yang tidak kalah menarik dan tidak kalah menginspirasi, bener ya Kak ya? Betul. Dan kalian jangan kemana-mana nih. Tetap stay di sini ya. Masih ada lagi narasumber ya kamu. Bener banget Kak. Tetap stay di Changcimen Show. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di acara Changcimen Show. Kayaknya untuk narasumber yang sebelumnya belum. Ya, setelah kita berbincang dari narasumber yang sebelumnya, rasanya nggak cukup ya Kak? Benar banget Kak Intan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bakalan ada 2 narasumber lagi nih Kak yang lebih sangat menginspiratif buat teman-teman semuanya, khususnya pada kaum wanita. Tidak kalah menginspiratif dari yang tadi ya Kak ya. Benar banget. Dia juga wanita hebat dan wanita mandiri. Kemudian selain itu juga cantik juga loh Kak. Apa kita langsung panggilin aja kali ya Kak? Boleh banget. Kira-kira siapa tuh Kak? Nah, kita hadirkan wanita hebat dan wanita cantik. 2 orang sosok ini adalah wanita yang bisa menginspirasi kalian, yaitu Aukarin dan Marsanda. Silakan Ibu, silakan. Halo. Ya ampun. Ini kelihatannya cerah banget ya Kak. Happy banget loh Kak. Apa kabar BTW ini Kak Aukarin? Oh baik banget. Baik banget. Kemudian Kak Marsanda? Baik juga dong. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan baik semua. Bener banget. Kemudian seperti yang kita tahu nih, untuk Kak Marsanda dulu, ini adalah sebagai bintang iklan ya dari Bank Danamon dulu pada saat SD gitu ya. Sejak SD, kemudian lanjut ke dunia persinetronan, betul Kak? Betul banget itu. Aku tuh mulai SD tuh udah ngikut casting gitu. Jadi casting. aku tuh akhirnya direkrut untuk program iklan. Awal banget sih. Kemudian untuk
Kak Aukarin sendiri ini adalah seseorang selebgram atau influencer yang seperti kita tahu ya. Yang kalau misalnya kata anak remaja zaman sekarang tuh story-nya titik-titik guys. Iya, gitu. Pokoknya tuh seperti yang dilihat ya, Aukarin gitu. Betul sekali kan Kak Aukarin. Betul banget. Ya, nah coba sebelumnya untuk Kak Marsanda dulu kali ya. Kesibukannya kali ini apa sih Kak? Oh, kalau sekarang ini kan aku udah ikut acting ya. Jadi aku tuh lagi syuting sebuah program film sih. Program film. Kemudian untuk Kak Aukarin sendiri? Gue fokus endorse aja sih, sama ada beberapa photoshoot, sama juga gue ngejalanin brand gitu. untuk jangka panjang itu gue jadi brand ambassador-nya. Padat banget Padat ya, banget. kayak Terus ini juga produktif banget ya. Kemudian juga memang dari segi kesibukannya itu sangat membangun banget dan produktif bener banget. dan apa sih sangat menginspirasi bagi teman-teman yang di rumah ya. Kemudian nih Kak, biasanya untuk traveling gitu nih Kak nih, kira-kira dari Kakak sendiri menjalankan traveling itu sama siapa aja? Biasanya sih gue ramean ya. Heeh. Kadang bareng temen, kalau misalnya temen-temen gue gak bisa ya gue pasti ngajak tim gue. Oh gitu. Karena basically gue anaknya kan emang suka rame Rame ya. ya. Bagus banget nih. Kayaknya kalau kapan-kapan gak ada temen kita Iya, boleh tahu iya, ya. boleh banget. Betul sekali, kita banget, boleh boleh bisa banget. diajak. Ya. Kemudian Kalau Kak Marsanda sendiri nih, untuk menjalani kesibukan apa nih? Tadi kan aku bilang acting ya. Sebenarnya tuh aku juga nggak cuma acting gitu. Aku lagi ada program kampanye self love. Oh iya. Oh ini tuh yang dari riset kita ini loh Kak, yang kakak ini juga apa? Ada menurut kakak itu yang standar kecantikan itu tidak hanya harus langsing ya. Kebetulan mungkin juga perubahan kakak saat ini tuh berbeda banget dengan Kak Marsanda yang dulu yang mungkin niche-nya itu lebih ya udah kurus gitu. Tapi sekarang kan dia apa adanya ya kalau saya lihat. Karena tuh dulu aku tuh konsumsi obat pelangsing gitu. Oh, Jadi gitu. makanya badan aku tuh kurus karena dulu tuh aku bener-bener Menginginkan yang ideal gitu ya. iya, Kak? karena tuh kayak ngerasa Ada yang kurang aja gitu. ini terpojok gitu karena aku dulu pernah dihujat juga tuh sama netizen. Oh, pernah? Karena badan aku tuh gemuk gitu. Terus akhirnya aku ikut program obat pelangsing gitu sampai akhirnya aku sakit dan sampai didiagnosis dokter itu aku menyebab bipolar. Oh iya. Tapi untuk kakak sendiri itu pastinya mengkonsumsi hal-hal atau obat pelangsing itu kan nggak baik juga buat kita gitu. Mungkin ada efeknya juga dan itu juga secara tidak langsung itu menyiksa diri kita ya kak ya. Makanya tuh sekarang aku udah alhamdulillah lah udah ngikut olahraga gitu. Oh udah untuk obat yang jangka panjang itu udah enggak? Udah aku benar-benar stop, udah sampai aku konsultasi juga sama dokter gitu supaya badan aku tuh fit lagi dan bisa kembali acting lagi kayak sekarang ini. Sekarang juga ibaratnya kakak juga tampil apa adanya dengan postur tubuh yang sekarang ini yang berbeda dengan dulu, tapi kakak tuh kelihatannya lebih bahagia dan be yourself banget ya kan? Dan lebih cantik ya Kak Intan. Iya betul sekali yang kita lihat lebih kayak alami dan nggak ada yang ya udah gitu maksudnya be yourself aja gitu. Betul banget Kak Intan. Nah jadi teman-teman semua dari kedua narasumber yang kita datengin pada hari ini kan mempunyai kesibukan masing-masing ya Kak Intan ya. Kemudian sebelumnya ada beberapa artikel nih yang membahas mengenai tanggapan kalian kepada standar kecantikan. Mungkin beberapa wanita di sana menimbulkan pro dan kontra nih ya Kak Marsanda, Kak Aukarin. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita jelaskan sebelumnya, kebanyakan dan hampir semua wanita di Indonesia ini menggolongkan kecantikan itu dinilai dari fisiknya Kak. Nah, contoh yang disebut itu adalah dari warna kulit yang putih bersih, Betul. kemudian hidung mancung, badan langsing Kak Intan. Kemudian juga yang selalu tampil dengan sepertinya begini ya, yang sekarang itu dagu yang lifting gitu, double chin yang ya mungkin kalau Karin lebih
tahu karena memang kalau dilihat-lihat Kak Karin perjalanan dari proses menuju ibaratnya cantik lah. Oh iya. Dia tuh bener-bener Sebenarnya kalau gue- karena aku juga mengikuti banget Kakak loh Kak Oh di iya, Instagram. thank you. Ikuti Dari banget Kakak. story-story-nya Iya, ya, story-storynya. banget Dan ya. sekarang sih aku lihat dia lebih kayak ya udah jadi diri sendiri ya Kak. Iya benar banget. Ada nggak sih Kak menurut Kakak tuh tanggapan dari artikel ini apa sih? Sebenarnya gue kurang setuju ya, walaupun gue emang lip filler juga, mancungin hidung juga, tapi menurut gue harusnya be yourself aja sih. Betul. Dulu tuh gue kayak skeptis gitu loh, karena kan dulu rambut gue kayak bondo, gue yang kayak tahu sendiri lah ya, Iya, seperti iya. kayak kalian Pasti mungkin kalian tuh yang pada mengikuti Kak Karin udah tahu Pasti banget. kalian tahu kalau Awkarin pasti viral. Betul sekali, Betul banget. betul sekali pasti viral. Apa-apa yang di spill sama Karin tuh pasti viral. Iya. Dan tentunya juga story-nya yang nggak titik-titik gitu ya, selalu titik-titik gitu. Nggak pernah satu ya, jadi gue Betul. banyak gitu. Kemudian dari Kamar Sanda sendiri nih, tanggapannya gimana? Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku kecantikan itu nggak harus badan langsing, karena kan aku juga kemarin yang gendut gitu ya, Iya. meskipun dihujat juga, cuman aku tetap happy gitu dengan badan aku yang kayak gitu tuh. Yang apa adanya ya Kak. Menurut aku tuh badan kayak gitu tuh malah justru aku lebih bahagia, lebih sehat Betul. gitu. Iya, malah kelihatannya lebih seger banget ya Kak. Iya. Betul. Berarti sangat menginspiratif sekali ya dua narasumber kita ya, Kak Intan ya. Kemudian dari semua banyak yang kita ambil, ada beberapa pengalaman dan cerita dari Kamar Sanda ini bahwa sebelumnya definisi cantik itu tidak selalu mempunyai badan yang kurus. Badan yang kurus seperti yang tadi udah Kak Marsanda jelasin tuh. Jadi ya udah mungkin dulu Kak Marsanda juga mengiyakan itu bahwa Iya, cantik itu iya, benar. harus kurus ya Kak ya. Dan Benar kemudian banget. setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kak Marsanda memutuskan untuk menjadi diri sendiri dan dengan postur tubuh yang sekarang, dan itu tuh membuat dia lebih happy. Pertama, dia juga sudah tidak merasakan lagi insecure. Mungkin ada nggak sih Kak tips supaya kalian tuh nggak usah insecure, nggak usah mendengarkan apa kata orang, yang penting kita fokus pada diri sendiri gitu. Apa sih tips dari Kakak? Untuk tipsnya sih paling ya kalian tuh rajin olahraga aja gitu, terus makan makanan sih yang utama tuh, karena kalau makanannya udah sehat pasti ngaruh juga ke badan kita, terus skincare juga rajin-rajin merawat diri lah teman-teman gitu. Mungkin juga bisa ibaratnya beginilah Kak, kita juga tidak boleh diet, maksudnya boleh kita mempunyai bener, keinginan boleh kurus, banget. tapi dengan satu catatan tidak menyiksa diri sendiri dengan ibaratnya pola makan yang tidak teratur gitu ya Kak. Iya, Mungkin kalian juga kalau misalnya mau diet seperti itu, kalian bisa melakukan riset nih, seperti mungkin di googling atau mungkin artikel, ada mungkin banyak ya Kak ya, kayak dari tips-tips kurus tapi tidak menyakiti diri sendiri seperti Banget itu. Kak Intan. Nah, dari Kak Karin kita juga lihat nih salah satu artikel saat ada pertanyaan mengenai warna kulit, bagaimana nih dari penjelasan Kakak sendiri untuk warna kulitnya. Warna kulit wanita Indonesia sendiri itu kan udah identik dengan eksotis ya. Ya, betul. Nah iya, jadi kayak gue pengen ngajak wanita-wanita di luar sana untuk tetap mencintai warna kulitnya, karena tuh sebenarnya warna kecantikan itu gak dilihat dari Selalu luar. penting Iya, ya, Kak. benar banget. Kayak sebenarnya tuh kalian yang kayak gini tuh udah cantik loh. Iya, Gitu. karena memang sebetulnya yang seperti Kakak tadi bicarakan, warna kulit ibaratnya wanita Asia lah ya, sudah Iya. menjadi dominan itu ya memang seperti ini gitu. Iya, Maksudnya terutama kan dibilang Asia putih Tenggara juga ya. tidak, dibilang hitam juga Iya, tidak. bener Jadi banget. ibaratnya sawo matang, dan seharusnya tuh kita bangga atas itu semua ya. Karena Betul. memang kalau misalnya kita lihat ya Kak, bule-bule itu pada berjemur pengen apa tuh? Ya pengen Iya, eksotis pengen ya. eksotis, Betul sekali. gitu. Kita kan sudah dianugerahkan seperti ini malah Malah jadi pengen putih pengen gitu. putih. Jadi Iya. sebetulnya memang manusia itu susah ya, maksudnya udah kita sudah mencapai itu, tapi kita juga pengen yang lain, memang seperti itu. Tidak basicnya. ada puas ya, Ya, tidak merasa pernah puas. tapi kita juga bisa meminimalisir dengan cara Benar. tidak selalu kita harus melihat dan mendengarkan apa kata orang, apalagi yang negatif seperti itu. Gitu. Mungkin Oke. ada tips lain nggak Kak? Tips lain sih lebih kayak be yourself, sama apa ya, gak usah dengerin omongan orang aja sih.
Karena kan emang netizen di luar sana kan bisanya cuma gitu kan. Iya, betul. Iya kan? Betul sekali. Apalagi bener-bener kayak menyakiti hati banget gak Bener sih, banget. Kak? Jadi kayak udahlah ignore aja orang-orang di luar sana, tetap jadi kayak diri kamu aja, terus tetap pede aja, sama banyak-banyak bersyukur ya guys. Betul, bersyukur. Kita lihat juga Kak Karin sekarang malah memilih untuk kulitnya agak gelap ya. Oh bener banget. Karena Cantik loh, menurut Kak. gue kayak lebih Aku lihat seksi loh di ya. artikel. Iya Iya. kan? Kamu benar-benar ngedobrak kalau misalkan masyarakat Indonesia itu nggak perlu kulit putih Oh gitu. bener banget. Iya. Tapi kalau saya lihat sendiri pribadi bagus juga sih kayak gini karena Iya. tuh kayak berbeda dari yang lain. Gitu ya. Justru sebetulnya ya yang bikin menarik dan unik itu kalau misalnya tuh kita semakin berbeda, kita tuh ada value, betul nggak Oh sih? betul banget. Justru kalau misalnya kita menyamakan seperti orang lain, ibaratnya kalau kasarnya tuh yang seperti itu sudah biasa. Oh benar. Gitu ya. Biasa. Gitu. Bener banget Kak. Ada lagi Kak Uci pertanyaannya? Mungkin setelah ini kita break dulu aja kali ya Iya. Kak ya. Dari segmen ini mungkin kita break dulu. Kita juga akan hadirkan lagi Kanafa untuk yang selanjutnya tanya jawab atau Bener Q&A. Jadi Bener banget. kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Iya. pemirsa di rumah melalui Instagram sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan juga untuk mereka dan kita akan hadirkan Kanafa sesaat lagi. Iya. Dan untuk segmen selanjutnya ini nggak kalah serunya banget nih ya Betul. Kak ya, bener Karena banget. akan Q&A-nya itu akan seru banget apalagi berlangsung Kaitan sama dengan tema yang bakalan kita Iya, bahas ya Kak ya, betul. bener banget. sama Kak Karin juga yang mungkin agak berbeda tapi seru ya guys. Setelah kita berbincang ini kurang lebih beberapa menit kayaknya seru juga gitu. Kita harus ngobrol di belakang layar ini ya kan. Boleh. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa untuk stay tune di sini Betul. di acara Chang Cimen Show berbincang cantik dengan Nazwa Zamano. Bye. Halo guys, kembali lagi bersama kita di acara Chang Cimen Show. Nah, kan tadi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang nih guys ya teman-teman yang kaitan ya dengan dua narasumber kita yang sangat menginspiratif sekali. Nah, tapi kita hadirkan lagi satu narasumber yang sebelumnya kita sudah ajak berbincang-bincang ya Kak Intan ya. Ya, jadi kita sudah menghadirkan semua narasumber kita pada hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kita pribadi dan tim, kemudian ada dari followers Instagram kita. Bener banget Kak Intan. Kita langsung aja kali ya. Iya, bener-bener. Untuk yang pertama kita langsung pertanyaan ke Kak Karin. Apa sih Kak yang menjadi tantangan terbesar untuk karir Kakak saat ini? Tantangan terbesar tuh waktu gue bikin video nangis, kalian pasti tahu kan? Oh iya, yang sempat viral itu ya. Iya, waktu gue nangis diputusin sama mantan gue, jadi kayak agak itu bikin karir gue anjlok, terus gue sempet down, gue ke psikolog gitu-gitu. Oh jadi itu berpengaruh banget dengan kehidupan Kakak gitu? Berpengaruh banget karena satu Indonesia say Iya, punya. betul sekali. betul Sempat sekali. viral ya teman-teman ya. Sempat viral ya. Ada lagi Kak? Itu doang mungkin. Ya tantangan itu banyak sih, cuma ya udah Beberapa sampai aja kali Kak. udah sampai tahap ini ya gue hirauin aja tantangan itu. Oke. Kemudian untuk Kak Marsanda sendiri, ini siapa sih yang menjadi support system dalam karir Kakak saat ini dan mungkin sebelumnya? Untuk saat ini sih paling keluarga ya, terutama untuk anak aku, Siena. Oh ya, Siena ya. Pasti lagi nonton nih sih. Hai Shena. Kalau aku lihat juga Siena sekarang sudah mulai tumbuh besar dan ibaratnya itu seperti adik kakak ya kalau saya lihat. Sekarang dia udah gede banget, terus udah gitu udah bisa lah sekarang diajak curhat, terus udah cerita-cerita bareng gitu. Iya. Berarti mungkin untuk support sistemnya lebih ke keluarga dan anak kakak ya. Betul. Oke, selanjutnya untuk Kak Nafa. Di sini ada di mana sih kakak menempuh pendidikan? Tadi kan sebelumnya kita kakak cuma menjelaskan kotanya saja di Bandung ya. Untuk lebih tepatnya itu di Universitas apa ya Kak? Di Universitas Komputer Indonesia. Oh, di Unikom seperti itu. Jadi memang nggak ada unsur atau ibaratnya tuh Iya. terjun ke model ya, nggak Iya, ada benar model-modelnya banget gitu ya. Seperti
gitu. Oke, mungkin kembali lagi ke Alkarin. Ya. Banyak banget ya untuk Alkarin pertanyaannya. Iya. Karena mungkin banyak juga mewakili penonton di rumah tuh yang benar-benar penasaran sama Kak Alkarin sendiri. Ini kapan sih kakak mulai meniti karir? Karir itu gue mulai sebenarnya dari SMP gue udah kayak bikin apa sih kayak workshop gitulah. Gue mulai dari jualan casing gitu, terus akhirnya gue bikin Twitter waktu itu. Karena gue ngerasa diri gue itu awkward, jadi nama gue kan Karin Novilda, jadi awkward Karin, jadi Karin gitu. Ternyata ternyata viral ya saya akhirnya Dan akhirnya sampai di titik ini sekarang ya kak. Mungkin juga dulu juga kakak ibaratnya memang pertamanya tuh iseng atau memang mau terjun gitu, memang diniatkan di bidang ini gitu. Ya iseng aja sih, bener-bener iseng ya. Justru memang kayak gitu ya Kak Uci, yang ibaratnya tuh kita memang nggak ada bidang di situ, maksudnya bukan bidang sih, tapi tidak tertarik lah, tapi malah jadi berhasil. Rezekinya mungkin emang di sini. Iya betul, sama kayak Hanafa ya, Iya. yang dari dulunya tuh nggak ada basic model, yang tiba-tiba jadi model ya gitu. Satu lagi nih Kak Karin, yang terakhir untuk Kak Karin, kenapa sih kakak memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment? Ya itu tadi karena nggak sengaja ya, karena tiba-tiba booming dengan gaya pacaran gue waktu itu, akhirnya open endorse lama-lama banyak yang masuk, jadi ya terima aja. Kemudian juga kakak mungkin menjalaninya juga enjoy juga ya Kak? Enjoy banget. Tidak merasa jadi satu beban untuk kakak ya? Iya betul banget. Mungkin untuk semuanya nih ya, pertama mungkin dari Kak Marsanda dulu, bagaimana sih kalian menanggapi komentar-komentar dari para netizen? Kak Marsanda gimana? Kalau aku sih mungkin itu dianggap sebagai motivasi aja kali ya, buat kita lebih jadi diri yang lebih baik lagi gitu. Terus kan aku juga sempat dihujat dan aku emang sempat down, tapi aku ya bangkit lagi gitu sekarang. Iya. Selanjutnya kenapa? Ya, komentar-komentar kan nggak semuanya buruk ya. Iya. Ada yang positifnya. Cuman kita pintar-pintar kita lah ya, memilah aja gitu. Memilah, ya. Ada komentar-komentar yang positif itu bisa kita jadi motivasi, benar kan? Jadi motivasi. Terus juga kalau yang negatif nggak usah terlalu dihirauin sih. Iya, betul sih, Malah Kak. itu malah bikin kita Kita kayak down ya, Kak. down, Iya, benar. Betul banget Sih. Selanjutnya kakak. Kalau dari gue sendiri sih awalnya gue nanggepin banget ya kayak komentar-komentar yang negatif itu, tapi lama kelamaan kayak ya udahlah, kalau misalnya emang dia terlalu gimana ya, udah keterlaluan menghujatnya, baru mending tempuh jalur hukum aja udah, daripada pusing-pusing ya. Kata-kata Karena gitu. memang kayak gitu. ini ya, memang kalau sekarang itu banyak juga ya saya lihat artis-artis itu lanjutnya ke Langsung jalur hukum, iya. iya. Soalnya kenapa? Memang karena mereka juga harus ada Efek jerah. ya. Iya. Karena kan emang sebelumnya emang ada undang-undang juga ya kaitannya. Iya, betul. Jadi sekarang sih ibaratnya lebih ya udahlah, mungkin dari semuanya itu bisa diambil kesimpulan itu ya udah jangan terlalu dihiraukan, apalagi Iya, ya bener banget. komentar-komentar negatif ya. Iya, Bener banget nih Kak. Kemudian kami udah ngumpulin beberapa pertanyaan ya kaitannya dari followers kami. Karena memang sebelumnya kita juga memasang poster dan membuka kolom komentar khusus untuk para followers kita untuk mengajukan pertanyaan kepada semua narasumber kita nih Kak Uci. Bener banget, Kak. Langsung aja ya Kak Uci. Ya, langsung ya. Untuk pertanyaan pertama nih untuk Kamar Sanda dari @alfiana. Ya. Kak, gimana sih bisa seperti kakak pede dengan bentuk tubuh yang saat ini? Karena jujur li, aku gendut banget sekarang. Kira-kira tanggapan kakak gimana nih Kak? Sebetulnya rasa pede itu muncul saat kita menyayangi diri kita sendiri ya. Kalau kita merasa diri kita berharga, kita menyayangi diri kita, maka rasa pede itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Terus jadi apapun bentuk tubuh kalian tuh harus cintai tubuh kalian bagaimanapun itu, karena dengan begitu kalian akan lebih merasa jauh lebih berharga gitu. Pede ya gitu. Pede ya. banget. Jadi mau gimana pun tetap it's okay lah gitu. Oke. Nah itu ya Kak Alfi ya. Kira-kira Kak Alfi nonton nih saat ini nih. Jadi itu adalah tips dari Kamar Sanda. Iya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari @febri.
Kak, kasih support dong buat kaum sawo matang kayak aku, mungkin banyak di luar sana yang masih merasa insecure. Nah, pertanyaan ini tuh untuk Kak Aukarin ya. Kira-kira gimana nih tanggapan Gimana Kak? nih? Untuk kalian yang kulitnya sawo matang, asik. Semoga kalian tetap stay positif aja, jangan dengerin omongan orang. Terus juga tetap lakuin apa yang kalian mau. Oke. Oke. Selanjutnya ada lagi. Menarik banget ya jawaban dari Kak Aukarin ini ya Kak Intan ya. Memang Kak Aukarin ini sangat menginspirasi sih. Terus Terima memang kasih. selalu masih citra positif gitu ya. Bener banget sama Kak kaum Intan. wanita. Karena dari Kak Aukarin sendiri kan punya ciri khas. Betul. Banget, gitu. Malah ciri khasnya itu timbul ya memang dari warna kulit ya kan. Selanjutnya Kak Uci. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir nih ya Kak Intan ya, khususnya sebelum kita closing ini ada dari saya pribadi nih untuk Kak Nafa. Kira-kira dari Kak Nafa ini ada kata-kata nggak sih buat perempuan wanita di luar sana agar tetap semangat dalam bentuk fisik apapun nih Kak? Kira-kira ada nggak? Jadi kalau menurut aku sendiri sih kalau ketika kita merasa bahagia ya akan keunikan kita gitu kan, itu akan kita merasa menjadi lebih cantik dan menawan gitu. Jadi kita syukurin apa yang kita punya aja sih sebenarnya. Keren banget ya Kak Intan ada quotes-nya ya. Ya, ada satu lagi nih, ini yang terakhir banget nih dari kita, pesan untuk wanita-wanita di luar sana. Silakan dari saya dulu ya, mungkin Kak Aukarin dulu deh. Boleh. Untuk wanita-wanita di luar sana, be yourself. Oke. Simple ya teman-teman ya. Simple tapi Be yourself. ngena gitu ya. Iya. Silakan Kak Pak. Ya kalau pesan-pesan dari aku sih kayak bersyukur aja apa yang dikasih sama Tuhan. Tuh, kamu udah cantik setiap manusia tuh. Iya, Setiap betul. Dilahirkan wanita tuh sempurna ya, iya. cantik. Semua wanita di dunia ini cantik gitu. Silakan. Kakak terakhir. Kalau dari saya sendiri pesannya sih buat kalian di luar sana yang boleh punya tubuh yang ideal, tubuh yang langsing itu boleh banget. Tapi satu pesan aku, jangan sampai kalian konsumsi obat-obat langsing karena yang instan itu emang nggak baik sebenarnya. Itu merusak ya Kak. Iya, sebetulnya. betul. Memang mungkin ada efeknya, maksudnya langsung kurus Kak, atau mungkin berat badannya dalam waktu sebentar itu langsung Dekat, kurus, iya. tapi mungkin efeknya jangka panjang ya Kak. Nah guys, nggak kerasa banget ya Kak Intan ya udah 30 menit lebih kita udah nemenin kalian dengan narasumber-narasumber hebat dan memotivasi banget nih Kak Intan. Kemudian untuk kalian nih sahabat Cangcimen jangan lupa untuk update terus ya acara program kami karena selanjutnya ini tuh nggak Akan banyak lagi Bener ya banget, narasumber bakal- yang kita hadirkan. dengan sifat-sifat Konsep, yang ya. menginspiratif Inspirasi juga. betul sekali, dan konsep-konsepnya itu yang kita hadirkan itu selalu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti Benar itu. banget nih Kak Intan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang dapat hadir hari ini dengan kebersediaannya datang ke sini, kemudian menjawab pertanyaan kami, kemudian menjawab juga pertanyaan followers kami. Saya ucapkan terima kasih, dan saya sendiri sebagai host Intan Sri Mulyani undur pamit diri. Kemudian Saya Suci Diurahayu di acara Cangcimen Show berbincang dengan mahasiswa